Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hari ini. Semoga kalian semua yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat, aman, dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Pita Sari Munte. Video edukasi ini saya buat secara khusus sebagai bagian dari tugas akademis saya di bawah bimbingan dosen pengampu LT Sukesi SPSI MPSI di kampus tercinta Universitas Teknologi Nusantara. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat relevan dengan kehidupan digital kita saat ini. Namun sayangnya masih sering dianggap tabu atau memicu rasa malu yang mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Topik kita adalah sebuah analisis mendalam mengenai mekanisme kejahatan digital berbasis asmara atau yang lebih dikenal secara global dengan istilah love scamming. Kita akan membedah materi ini secara ilmiah ke dalam 4 tahap. Tahap pertama, kita akan mengenali apa itu love scamming secara mendasar. Tahap kedua, kita akan membedah faktor kerentanan psikologis yang membuat korban terjebak. Tahap ketiga, kita akan menguliti teknik persuasi licik yang digunakan pelaku. Dan tahap keempat, kita akan merumuskan solusi pencegahan dan intervensi sosial yang preventif. Mari kita mulai dengan tahap yang pertama. Mari kita mulai dari definisi yang paling mendasar. Apa itu sebenarnya love scamming? Secara definitif, love scamming adalah bentuk penipuan yang sangat manipulatif, di mana pelaku mendekati korban, membangun hubungan yang romantis palsu secara emosional, dengan tujuan akhir yang murni untuk mendapatkan keuntungan finansial atau uang dalam jumlah yang sangat besar. Kejahatan ini sangat berbahaya karena para pelaku menggunakan identitas palsu yang memikat di dunia maya. Mereka bisa berpura-pura menjadi dokter, tentara, polisi yang sedang bertugas di konflik atau ekspatriat sukses. Komunikasi dilakukan secara sangat intens setiap hari atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa pernah sekalipun melakukan pertemuan fisik secara langsung. Dan ujung dari semua dalam asmara ini selalu berakhir sama permintaan uang dengan jumlah yang sangat besar dengan berbagai macam alasan darurat. Mengapa kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dan kejam? Sangat berbahaya atau kejam? Jawabannya sederhana, namun mengerikan. Kejahatan ini tidak menyerang sistem keamanan komputer Anda secara langsung dengan menggunakan malware atau teknik hacking canggih. Kejahatan ini justru langsung menyerang sisi terdalam dari paling rapuh dari kodrat kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk dicintai, dihargai, dan diterima oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus mengetahui apa hubungan ini yang kita jalani itu sangat murni, atau hubungan yang sekarang ini kita jalani sangat baik atau tidak baik. Sebagai kita atau perempuan laki-laki itu, kita harus tahu jalanan apa yang kita lalui, apa sedang di titik mana kita ini. Jangan kita terbaut dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kadang love scamming itu datang pada saat kita terpuruk. Dia cari celah memperkenalkan diri dengan identitas palsu. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, kerentanan psikologis korban. Ketika sebuah kasus love scamming viral di media sosial, reaksi pertama masyarakat, kita seringkali bersifat menghakimi atau mengklaim yang tidak baik atau melakukan victim blaming. Banyak berkomentar sinis seperti kok bisa sih sebodoh itu, atau mengapa orang yang cerdas pun bisa percaya dengan hal yang seperti itu. Melalui analisis ini, saya ingin meluruskan persepsi tersebut. Kejahatan ini sama sekali tidak memandang tingkat kecerdasan akademik seseorang. Orang yang sangat cerdas, sukses secara karir dan rasional pun bisa terjebak. Mengapa? Karena para pelaku tidak memanipulasi logika korban, melainkan memanipulasi emosi dan memanfaatkan celah bias kognitif mereka. Mari kita bedah faktor kerentanan psikologis ini menjadi 2 bagian besar. 1. Kebutuhan emosional dengan kepercayaan. Koneksi emosional, rasa kesepian, isolasi sosial, atau kondisi emosional tertentu, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pasangan hidup atau sedang berada di fase jenuh dalam hidupnya, membuat seseorang sangat haus akan perhatian atau haus dengan cinta yang baru. Kehadiran sosok virtual yang selalu ada setiap pagi dan malam akan dirasakan sebagai penolong emosional yang luar biasa. Atau bagi orang yang yang putus cinta, pasti butuh orang yang bertukar pikiran. Terkadang orang datang dalam celah seperti itu
Dan penolong emosional yang luar biasa itu optimis berlebihan. Manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk melihat orang lain sebagai orang baik secara alami. Sifat optimisme yang berlebihan inilah yang akhirnya membuat korban mengabaikan tanda-tanda bahaya atau red flag ketergantungan. Hubungan yang sangat atau sengaja dibuat intens oleh pelaku menciptakan perasaan butuh secara emosional. Dalam waktu yang singkat, korban melalui menggantungkan kebahagiaan harian mereka dalam pesan atau teks perhatian atau perilaku yang sangat perhatian dalam teks video call yang terjadi tiap hari, pagi, siang, sore, dan malam. Kita bergeser ke tahap ketiga, teknik persuasi pelaku. Kita harus menggunakan bahwa para penipu itu adalah tidak bekerja secara amatir atau sembarangan. Mereka menggunakan tahapan manipulasi yang sangat sistematis dan terstruktur untuk menjerat korbannya hingga tak berkutik. Ada 3 langkah utama dalam taktik persuasi mereka. 1. Grooming atau love grooming adalah proses perlahan di mana pelaku membangun kedekatan dan kepercayaan mutlak dengan korbannya, menggunakan identitas palsu yang berwibawa, dan melakukan komunikasi chat yang sangat intens setiap hari. Love bombing, mereka menghujani korban dengan pujian yang berlebihan, kata-kata romantis yang manis, dan janji-janji masa depan indah dalam waktu singkat. Strategi ini dirancang agar hormon dopamin di otak korban melonjak, membuat korban merasa sangat spesial dan jatuh cinta secara intens. 2. Manipulasi emosi, urgensi, dan tekanan. Manipulasi emosi. Setelah korban sepenuhnya jatuh cinta, pelaku meluncurkan cerita-cerita sedih yang dramatis seperti mengalami keadaan darurat medis, kecelakaan, atau masalah visa untuk memancing empati dan rasa bersalah korban. Urgensi dan tekanan. Mereka mendesak korban untuk segera mentransfer uang dengan dalih bahaya besar atau peluang yang akan hilang. Kalimat manipulatif seperti, "Kalau kamu tidak membantuku sekarang, aku akan celaka," sering digunakan untuk membutuhkan pertahanan logika korban. Sekarang kita sampai pada tahap yang keempat, strategi preventif dan intervensi sosial. Melihat betapa merusaknya dampak dari love scamming, kita tidak boleh tinggal diam. Kita membutuhkan tindakan nyata, baik di tingkat individu maupun di tingkat kebijakan sistematis. Ada 2 pilar strategi pencegahan yang harus kita jalankan. 1. Edukasi dan penggunaan diri atau individu. Edukasi publik, cyber literasi. Kita harus aktif melakukan kampanye edukasi tentang ciri-ciri love scam. Kita perlu mengajarkan masyarakat taktik verifikasi digital dasar, seperti menggunakan teknik pencarian gambar terbalik, reverse image searching, untuk membongkar keaslian foto pelaku. Penguatan diri, self-awareness. Kita harus melatih kesadaran diri agar tidak pernah mengambil keputusan finansial penting saat emosi kita sedang tidak stabil. Selalu batasan tegas, jangan pernah mentransfer uang kepada orang yang belum kita temui secara fisik di dunia nyata. Selain itu, biasakan untuk melalui berdiskusi dengan keluarga atau orang terpercaya untuk mendapatkan opini kedua yang objektif. 2. Interferensi sistem dan kebijakan pilar teknologi. Kita mendorong platform kencan online dan media sosial untuk menggunakan deteksi akun palsu berbasis kecerdasan buatan AI serta sistem peringatan otomatis jika terdeteksi pola obrolan yang mencurigakan. Pilar sosial, kita perlu menyediakan layanan pengaduan atau hotline bantuan bagi korban, sekaligus berupaya mengurangi stigma sosial di masyarakat agar para korban berani melapor tanpa rasa takut atau malu. Pilar hukum, diperlukan adanya kolaborasi penegakan hukum internasional antar negara untuk melacak transaksi keuangan digital dan memberikan saksi hukum yang sangat tegas bagi sedikit atau sindikat kejahatan lintas negara ini. Sebagai kesimpulan dari segala rangkaian analisis kita hari ini, kejahatan love scamming berhasil bukan karena korban kurang cerdas, melainkan karena kejahatan ini secara licik menggabungkan kerentanan emosional alami manusia dengan teknik persuasi psikologis yang sangat sistematis. Oleh karena itu, kunci pencegahan utama dan kejahatan ini adalah sinergi yang kokoh antara edukasi, teknologi, dan dukungan sosial. Kita tidak hanya memiliki tugas untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk memperbaiki ekosistem digital kita secara kolektif demi melindungi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah selalu, cinta yang tulus tidak akan menuntut hubungan habis,
ataupun membuat hidupmu hancur berantakan. Tetaplah bijak, tetaplah waspada dengan di ruang digital. Saya Pita Sarmunte, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Terima kasih pada dosen pengampu, LT Sukesi, SPSI, MPSI, dan kampus tercinta Universitas Teknologi Nusantara. Sampai jumpa.